wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala SD Negeri 1 Bakulan, Ibu Gustina SPG. Terima kasih sekali yang setinggi-tingginya atas waktu yang diberikan kepada saya selaku calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga. Tugas ini adalah sebuah tugas aksi nyata modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sekolah tentunya sumber daya atau aset yang ada di sekolah ini sangat banyak sekali, Bapak Ibu. Di sini kita akan pemetaan aset dan pemanfaatannya di SD Negeri 1 Bakulan. Sekolah itu adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, yaitu unsur hidup, dan faktor abiotik, unsur tak hidup. Kedua unsur tersebut saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis di dalam sekolah. Faktor biotik itu di sekolah itu yang ada dalam ekosistem sekolah. Itu faktor biotik, faktor yang hidup. Di antaranya yang pertama yaitu murid. Itu merupakan aset yang ada di sekolah. Yang kedua itu kepala sekolah, merupakan aset yang tinggi sebagai leader, sebagai pemimpin. Kemudian guru. Kemudian aset selanjutnya yaitu staf atau tenaga pendidikan. Yang ketiga selanjutnya yaitu pengawas sekolah. Ada orang tua, terus masyarakat sekitar sekolah, terus dinas terkait dan pemerintah daerah. Itu merupakan faktor biotik yang harus kita manfaatkan untuk setinggi-tingginya kepada kepentingan siswa kita. Kita melakukan semua itu harus berfokus kepada murid. Kemudian ada faktor abiotik. Faktor abiotik itu sangat berperan aktif dalam menunjang proses pembelajaran. Di antaranya faktor abiotik atau faktor yang tidak hidup. Yang pertama yaitu keuangan. Kemudian yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita. Contohnya misalnya ada gedung, terus ruang guru, ruang kepala sekolah, ada musola, ada perpustakaan, ada UKS. Itu merupakan sarana dan prasarana. Kemudian adanya lingkungan alam, itu merupakan faktor abiotik yang harus kita aktifkan. Faktor alam itu kita manfaatkan dalam pembelajaran kesehari-hariannya. Misalnya kita memanfaatkan dedaunan atau pepohonan untuk menunjang terlaksanakannya pembelajaran untuk praktek pembelajaran di kelas. Jadi kita harus memanfaatkan lingkungan alam semaksimal mungkin. Kemudian ada dua pendekatan atau cara pandang kita terhadap aset sekolah. Aset sekolah yang bermacam-macam itu ada dua pandangan. Yang pertama itu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Yang kedua itu pendekatan berbasis aset. Ya. Di sini pendekatan berbasis kekurangan atau masalah itu kita tidak diharapkan untuk melakukan pendekatan itu karena akan melemahkan jiwa kita karena kita selalu berpikir negatif kepada anak didik kita. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah itu memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi. Kekurangan yang dimiliki mendorong kita berpikir negatif, sehingga fokus kita bagaimana mengatasi semua kekurangan, sehingga cenderung kita tidak bisa berkembang. Itu pendekatan yang berbasis kekurangan atau masalah. Jadi kita tidak diharapkan untuk melakukan pendekatan seperti itu. Yang kedua yaitu pendekatan berbasis aset. Di sini pendekatan ini merupakan cara praktis mengenali hal-hal yang positif yang ada di sekolah kita dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir sehingga kita lebih memusatkan perhatian kita pada apa yang sudah berjalan dengan baik yang menjadi inspirasi atau kekuatan potensi yang positif. Di sekolah kita ada macam-macam modal aset. Yang pertama yaitu modal manusia, termasuk kita guru yang tadi saya sebutkan, ada pengawas sekolah, ada komite dan lain-lain. Itu modal manusia. Yang kedua yaitu modal sosial. Yang ketiga ada modal politik. Yang keempat ada modal agama dan budaya. Yang kelima modal fisik. Dan yang keenam modal lingkungan atau alam. Kemudian yang terakhir atau yang tujuh modal finansial.
Modal manusia dan pemanfaatnya di bidang pendidikan adanya tadi kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, murid, komite, wali murid, pengawas sekolah, dan tokoh masyarakat. Kemudian modal manusia dan pemanfaatannya di bidang kesehatan itu ada dokter, ada bidan desa, ada klinik, dan rumah sakit. Pemanfaatannya tentunya kita bisa memanfaatkan aset-aset tersebut untuk kemajuan peserta didik kita. Seperti itu modal-modal yang ada di sekolah kita untuk memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita untuk kepentingan siswa kita yang berpusat kepada tentunya semuanya kepada murid untuk menjadi lebih baik lagi. Saya rasa tentang modal aset yang ada di sekolah seperti itu, mohon mungkin masukan saran dari ibu kepala sekolah dan dewan guru. Kita harus bagaimana untuk memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Waktu dan tempat saya persilakan kepada ibu kepala sekolah. Monggo. Terima kasih Pak Iman. Ini berbicara mengenai aset sekolah, saya menanggapi bahwa memang benar adanya suatu lembaga memang sangat membutuhkan aset dalam rangka kita melaksanakan tugas. Tidak lepas dari aset-aset yang harus menunjang kegiatan tersebut. Disebutkan tadi aset-aset yang kita miliki ada gedung sekolah, kemudian perpustakaan, ada musola, ada UKS, ada ruang guru, ya. Nah itu merupakan aset yang kita miliki dan dapat kita pergunakan dengan semaksimal mungkin. Nah untuk itu yang namanya aset itu adalah merupakan barang atau berupa fisik yang harus kita rawat. Jadi aset tersebut harus kita rawat, bukan hanya membuat saja, tapi perawatan juga diperlukan, agar pelaksanaannya penggunaan aset tersebut bisa maksimal, gitu Pak. Untuk aset yang berupa biotik ya Pak ya, terdiri dari komite, wali murid, kemudian guru, dinas kabupaten, juga dinas terkait. Tentunya itu merupakan mitra sekolah, dan sangat penting peranannya Pak. Semuanya untuk menunjang pembelajaran di sekolah, utamanya adalah murid. Begitu. Demikian Pak dari saya. Terima kasih atas diskusinya Ibu Kepala. Mungkin dari guru ada yang mau menyampaikan tentang aset. Mungkin dari Pak Harun selaku guru kelas 5 tentang aset. Terima kasih aset dari sudut pandang kedua, dari sudut pandang kekurangan dan sudut pandang aset. Dia menganggap kalau kita fokus banyak apa yang kurang pada kita akan sulit maju. Makanya kita memanfaatkan apa yang ada. Kita tidak mendidik bahwa memanfaatkan apa yang ada juga merawat. Jadi fokus kita adalah memaksimalkan aset yang kita gunakan, baik abiotik maupun asibiotik, memaksimalkan apa yang ada dan merawat apa yang ada supaya maksimal dalam penggunaan dan maksimal dalam hasil yang didapat dari pemanfaatan aset. Dan untuk pengadaan aset, saya rasa bos mewajibkan tiap tahun bahwa kita pengadaan aset barang dalam bentuk untuk pemanfaatan peningkatan proses pembelajaran. Di situ kita dapat mengkombinasikan apa aset yang sudah ada dengan pembaruan aset dengan tujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan tujuan hasil belajar lebih baik. Terima kasih atas diskusinya. Mungkin ada Bapak Ibu lain apa sudah cukup? Mungkin dari badannya sudah cukup. Terima kasih sekali atas bantuannya dari Bapak Ibu tentang kita memaksimalkan aset yang ada di sekolah. Saya rasa diskusi ini sudah berjalan sangat baik, saling membantu satu sama lainnya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya mohon maaf waktunya, mohon maaf sudah mengganggu waktu dan pendidikan Bapak Riyadi selaku pengawas sekolah di Korwil Kecamatan Kemangkon. Mohon maaf sekali lagi, Bapak, di sini saya ingin mengajak Bapak berdiskusi tentang peran dan fungsi seorang pengawas terkait tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga, yaitu tugas tentang modul titik 2 tentang pemimpin dalam sebuah pengelolaan aset, Pak. Di sini saya ingin berdiskusi dengan Bapak tentang bagaimana peran Bapak Riyadi selaku pengawas tentang perannya di sekolah-sekolah yang ada di naungan Korwil dan Kecamatan Kemangkon, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Rosikin Bayu Haji selaku guru SDN Desa Pamulan yang pada hari ini berkenan untuk silaturahmi saya dalam Kemangkon berkaitan dengan tugas panjenengan sebagai seorang calon guru penggerak angkatan. Nah, dan saya merasa bangga sekali Imam Rosikin Bayu Haji ini merupakan salah satu guru di Kecamatan Kemangkon yang memiliki potensi luar biasa proses pembelajarannya lalu bisa menanamkan konsep berbagai berbagai yang disajikan, dan salah satu guru di Kecamatan Kemangkon yang selalu bisa mengikuti perkembangan kemajuan di bidang pendidikan, melakukan berbagai inovasi-inovasi. Salah satu ciri daripada pendidikan nasional. Bangga sekali ini, terima kasih Pak Imam Rosikin Bayu Haji. Mudah-mudahan kedepannya lebih meningkat lagi kompetensi panjenengan. Nah, berkaitan dengan tugas pengawas, bahwa tugas kami pengawas SD yang utama adalah meningkatkan kemampuan profesionalisme guru di jajaran Korwil Kemangkon, bagaimana kompetensi guru selalu bisa berkembang, apalagi dengan diterapkannya kurikulum merdeka. Disinilah dituntut kemandirian seorang guru untuk bisa menguasai kurikulum merdeka dengan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, seperti adanya platform Merdeka Mengajar. Salah satu program yang baik sekali untuk meningkatkan kompetensi, sehingga kami selaku pengawas SD khususnya di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka harus belajar juga agar tidak sudah penerapan IKM khususnya tidak sampai Pak, kegiatan kami dalam peningkatan mutu pendidikan mulai pendampingan dan kegiatan KKB atau SPD di masing-masing itu setiap hari Sabtu, mulai supervisi dalam hal ini adalah supervisi klinik dan pendampingan dalam hal supervisi pembelajaran, dan kegiatan yang lain seperti kegiatan seminar atau kegiatan diklat di Kami Puput Kemangkon. Itu tugas utama kami adalah peningkatan mutu guru, meningkatkan kompetensi guru agar lebih baik ke depannya, karena tantangan ke depan dunia pendidikan ini memang lebih berat. Nah, kalau tidak ada pendampingan dari pengawas SD, mengubah pola pikir atau mindset guru untuk lebih profesional. Kualitas guru dan peningkatan kompetensi. Demikian Pak Imam Rosikin. Terima kasih saya jawaban dari Bapak, dari pendapat dari Bapak, dan apa yang diuraikan tadi menurut saya sangat bermakna sekali bagi saya, yang nantinya tentunya akan saya terapkan di sekolah saya, Bapak. Bapak di situ sudah menerapkan program-program yang sangat baik dengan adanya KKG, dengan adanya pelatihan-pelatihan yang tadi Bapak sampaikan. Saya sebagai guru itu sangat merasa terbantu, dan di sini saya Bapak itu ibaratnya itu mendukung bagi Bapak. Terima kasih atas
diskusinya hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf sudah mengganggu kegiatan Bapak yang tentunya banyak sekali. Sudah meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses selalu. Amin. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hubung ini terkait tugas saya guru penggerak modul 3.2 pemimpin sebagai pengelola sumber daya, Bu. Di sini saya berdiskusi dengan Ibu selaku wakil dari Puskesmas Kecamatan Kemangkon, Ibu. Di sini tentunya SD Negeri 1 Bakulan itu bekerjasama dengan Puskesmas, Ibu. Tentunya Puskesmas itu merupakan aset sekolah yang dimiliki oleh sekolah, diantaranya yaitu Puskesmas. Di sini saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang bagaimana peran Puskesmas kepada sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Puskesmas, Bu. Untuk peran Puskesmas di lingkungan sekolah ada beberapa program kesehatan ya. Untuk yang pertama kita ada screening kesehatan untuk anak sekolah, itu yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali ya Pak, pada tahun ajaran baru. Itu biasanya dari anak kelas 1 sampai kelas 6 ya, di screening kesehatan, maksudnya untuk permasalahan kesehatannya apa saja. Jadi ada pemeriksaan gizi kayak gitu, ada pemeriksaan mata, terus kesehatan telinga kayak gitu. Terus yang kedua, kita juga ada program untuk ada kesehatan anak sekolah ya, itu dari dokter KS. Terus ada program KS juga. Biasanya kan itu Puskesmas juga datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan imunisasi kan, Ibu? Ada program imunisasi juga untuk anak sekolah juga. Berarti peran Puskesmas kepada sekolah itu sangat membantu, Ibu, sangat intinya saling ketergantungan di sekolah sangat membutuhkan Puskesmas juga sedikit ada itu, Ibu, membutuhkan juga, Ibu. Ada program kami saling keterkaitan ya Pak. Maksudnya Puskesmas tanpa sekolah juga program kami tidak terlaksana, itu untuk sekolah juga ya tanpa dukungan ya dari kesehatan juga di program-programnya mungkin tidak terlalu. Intinya peran Puskesmas sangat penting, saling membangun, saling mensupport antara sekolah dengan Puskesmas, Ibu. Kira-kira ada lagi nggak, Bu, peran yang bisa Puskesmas kepada sekolah-sekolah sekitar? Sementara beberapa program itu ya Pak ya, kaitan kami dengan lintas sektoral itu juga sekolah-sekolah juga ya, beberapa program itu. Sementara itu Jadi intinya saya mengajak Puskesmas untuk saling bekerjasama dengan sekolah, saling sama-sama membantu, Ibu. Saya juga terima kasih peran dari Puskesmas kepada sekolah kami yang selama ini saya rasakan itu sangat bermanfaat. Sekolah anak-anak di SD saya juga sehat dengan tidak setiap saat dikasih obat cacing, terus kadang juga dikasih vitamin sama Puskesmas. Itu sangat berperan sekali untuk kelangsungan proses belajar mengajar di kelas, Bu. Alhamdulillah untuk program-program kami juga ya, terima kasih untuk para guru ya Pak di sekolah. Program kesehatan kami juga lancar ya, untuk deteksi dini kesehatan anak sekolah, disiplin itu permasalahan kesehatan anak-anak sekolah itu sudah dapat terdeteksi secara dini ya Pak. Saya rasa cukup namun, Ibu. Terima kasih sekali atas kerjasamanya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu yang sangat padat. Ini saya mintai untuk berdiskusi. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan tugas modul 3.2 yaitu pemimpin sebagai pengelola sumber daya. Gini Pak, kelurahan adalah mitra dari sekolah nih Pak. Kelurahan itu merupakan aset yang dimiliki oleh sekolah. Yang ingin saya tanyakan,
Bapak selaku wakil dari Kepala Desa Bakulan, saya ingin berdiskusi dengan Bapak tentang peran dan fungsi kelurahan terkait dengan SD Negeri 1 Bakulan, Pak. Ya, makasih ya Mas ya. Mas Imam ya. Iya, Pak. Dari SD Negeri Bakulan. Iya. Iya. Jadi peran pemerintah desa sebenarnya di sini pun berkaitan erat nih ya antara pemerintah desa dengan sekolah dasar. Karena di sini sama-sama bertujuan ingin membangun masyarakat di bidang pendidikan. Dan di bidang pendidikan terutama itu. Jadi dengan tujuannya kan mencerdaskan lah ya mencerdaskan masyarakat khususnya desa Bakulan. Jadi di sini pemerintah desa Bakulan tetap peran aktif di sini ikut membantu dalam perjalanan ataupun proses pendidikan di SD Negeri Bakulan. Juga ini jadi baik dari sisi penggerakan masyarakatnya untuk sekolah di sana, juga di sini pun kami mengalokasikan sekian persen untuk membantu proses pendidikan di wilayah desa Bakulan. Jadi tidak hanya pendidikan di SD tok, ada juga TPG juga kami tetap mensupport ke sana. Dan melihat fungsinya di sini sangat penting lah. SD Negeri ya tujuannya sama, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa kayak gitu gitu. Jadi ya sangat penting, sangat berkaitan erat begitu Mas. Intinya peran dari kelurahan Balai Desa Bakulan itu sangat saling membantu gitu. Saling membantu. SD juga merasa terbantu, kelurahan juga merasa dipanggil. Saya rasa jawaban dari Bapak menurut saya sudah sudah sesuai dengan perannya. Saya terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bapak nih Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.